Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-khamisatu rak'atani ba'dal wudu' mustahabbatani li'anna al-wudu'a qurbatun wa maqsudaha as-salatu wal ahdatsu 'aridatun li'anna al-wudu'a qurbatun wa maqsuduha as-salatu wal ahdatsu 'aridah fa rubbama yatra'u al-ahdatsu qabla salah fayantakidul wudu wa yadi'us sa'yu fal mubadaratu ila rak'ataini istifa'an li maqsudil wudu qabla al fawat wa urifa dzalik bi hadits Bilal idz qala sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannah fara'aitu Bilalan fiha faqultu li Bilal bima sabaqtani ilal jannah faqala Bilal la a'rifu syai'an illa anni la uhdisu wudu'an illa usalli akibahu rak'ataini ila akhir. Makna daripada kalam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pasal mengenai salat sunat wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu itu disunnatkan. Baik niatnya usalli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala atau sunat mutlak 2 rakaat boleh juga, atau sembahyang lain daripada sembahyang sunat wudu boleh juga. Pokoknya apabila kita berwudu dalam waktu nang kada lawas kita sembahyang, maka gugurlah sudah tuntutan melaksanakan sunat wudu itu. Nah, tetapi kalau kita bernazar untuk melaksanakan sunat wudu, nah itu mau kada mau niatnya mesti usalli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Umpamanya bernazar hendak sembahyang sunat wudu, nah itu niatnya kada kawan lain mesti usalli sunnatal wudu. Karena wudu adalah pendekatan kepada Allah dan tujuannya itu wudu adalah salat. Sedangkan hadas pembatal wudu artinya, sedangkan hadas adalah perkara yang datang kemudian. Maka kadang-kadang hadas itu datang sebelum salat, maka wudu menjadi rusak batal dan sia-sialah usaha itu. Jadi hendaknya begitu kita selesai berwudu, berpakaian sunat wudu dulu digawi supaya tujuan wudu itu kasampaian, karena wudu tujuannya untuk salat. Kalau kita berwudu sembahyangnya lagi setengah jam umpamanya atau lagi sejam, barangkali batal di tengah itu, nah sia-sia wudu. Sagenang apa wudu? Wudu hanya wasilah perantara untuk sembahyang. Nah, supaya jangan sia-sia, tuntung berwudu, berpakaian, tutup aurat, hadap kiblat, sembahyang sunat wudu. Maka bersegera kepada 2 rakaat itu adalah sebagai pemenuhan tujuan wudu sebelum keluputan.
Jadi waktunya sunat wudhu itu begitu selesai berwudhu, berpakaian tuntung sembahyang sunat wudhu. Nah itu yang paling mu'tamad, yang paling kuat. Ada lagi yang mengatakan bahwa waktu sunat wudhu itu habis kalau yang batal wudhu. Selama wudhu belum batal masih boleh sembahyang sunat wudhu. Ada juga pendapat demikian, namun itu pendapat lemah. Jadi mau kita berwudhu, berpakaian sembahyang. Kalau misalnya dibawa makan, nah itu sudah habis waktu sunat wudhu. Habis sudah waktu sunat wudhu. Karena tergawe perbuatan lain, terhalang oleh perbuatan lain. Jadi sembahyang sunat wudhu itu 2 rakaat. Oleh para ulama dijelaskan bahwa rakaat pertama bacaannya Fatihah, disambung ada ayatnya, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Itu kada hafal kuliah gantiannya. Rakaat yang kedua Fatihah, ada juga ayatnya wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahimah. Kada hafal itu qul huwallahu ahad. Nah, andai kata kita berwudu lalu masuk masjid, nang mana nang kita perbuat sembahyang sunat wudu kah nang bagus, atau tahiyatul masjid kah berdahulu, atau diimbayakan kedua-duanya, atau cukup sebuting aja. Ada yang berpendapat kalau kita masuk masjid, baudu, tuntung baudu, masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid, mencakup sudah sunat wudu, di dalamnya. Atau kita masuk masjid, sembahyang sunat wudu, mencakup di dalamnya tahiyatul masjid. Cuman yang paling baik masuk masjid tahiyatul masjid dahulu 2 rakaat, hanya sunat wudu 2 rakaat. Itu yang paling baik. Tahiyatul masjid 2 rakaat, hanya sunat wudu 2 rakaat. Ada lagi 4 rakaat sekaligus, niatnya 2. Usalli 4 rakaatin atau usalli tahiyatul masjid wa sunatul wudu 4 rakaat lillahi ta'ala. Aku sembahyang tahiyatul masjid dan sunat wudu 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah kedua-duanya termasuk di situ, ada juga. Cuma di antara sekian banyak pendapat khilaf tadi, yang diutamakan di situ adalah masuk masjid tahiyatul masjid, hanya 2 rakaat pulang sunat wudu. Nah itu yang paling baik. Maka bersegera kepada 2 rakaat itu adalah sebagai pemenuhan tujuan wudu sebelum keluputan, di mana hal itu diketahui dengan hadis Bilal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannata fara'aitu Bilalan fiha faqultu li Bilalin bima sabaqtani ilal jannah faqala Bilal la a'rifu syai'a illa anni la uhdisu wudu'an illa usalli aqibahu rak'ataini. Artinya ujar Bilal, ujar Nabi kita, saya masuk surga, lalu saya melihat Bilal ada padanya. Maka saya berkata kepada Bilal, dengan apakah kamu mendahului saya ke surga? Lalu Bilal menjawab,
saya tidaklah mengetahui sesuatu melainkan tidaklah saya membaharui wudu melainkan setelahnya saya salat 2 rakaat. Nah, jadi ini amalan Bilal. Amalan Bilal sambil berwudu sembahyang 2 rakaat, berwudu sembahyang 2 rakaat, berwudu sembahyang 2 rakaat. Dan sembahyang sunat wudu ini sudah dijelaskan pada minggu dahulu, boleh kita laksanakan kapan aja waktunya. Baik imba asar, baik imba subuh, baik terbenam matahari, baik tergelincir matahari. Sembahyang sunat wudu itu boleh dilakukan kapan aja. Kenapa? Karena sembahyangnya punya sebab sebelumnya, yaitu wudu tadi sebabnya. Nah, jadi amaliyah Bilal yang menunjul adalah bahwa si Bilal ini bila mana dia berwudu pasti sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Pasal salat 2 rakaat ketika masuk rumah dan ketika keluar rumah. Disunatakan juga sembahyang 2 rakaat ketika masuk rumah dan ketika hendak keluar dari rumah. Ini amunnya meninggalkan rumah nang lawas. Arti pengertian lawas itu bukan nang tiap jam terus naik, kada bisukan misal ke toko, ke pasar, ke kabun, kena kamarian pajang bulik. Nah itu. Jadi bisukan sebelum keluar rumah sembahyang 2 rakaat, hanya turun pada rumah. Kayaknya buliknya sampai di rumah sembahyang pulang 2 rakaat. Itu sunat juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan berkata, itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika makhrajas su wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika madkhalas su. Artinya apabila kamu keluar dari rumahmu maka salatlah 2 rakaat. Ini salatnya mutlak saja. Misalnya rakaatain lillahi ta'ala. Maka salatlah 2 rakaat. Yang mencegahmu akan keluarnya kejahatan. Dan apabila kamu masuk rumahmu maka salatlah 2 rakaat yang mencegahmu dari masuknya kejahatan. Sembahyang nang apakah? Asal sembahyang. Masuk rumah sembahyang, keluar rumah sebelumnya sembahyang. Misalnya masuk rumah kamarian imba asar, berwudu, tuntung berwudu, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat wudu iya juga ngarannya, sembahyang masuk ke dalam rumah tak masuk juga. Di dalam pengertian ini adalah seluruh urusan yang ia baru mulai dari apa yang ia lakukan. Di dalam pengertian ini adalah seluruh urusan yang ia baru mulai dari apa yang ia lakukan. Oleh karena itu terdapat 2 rakaat ketika ihram. Orang hendak berihram, usalli sunatal ihram rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hanya berniat nawaitul umrah misal wa ahramtu biha lillahi ta'ala. 2 rakaat ketika mulai bepergian. Orang hendak musafir, sunat juga sembahyang, sunat safar. Dan 2 rakaat ketika kembali dari perjalanan dari musafir. Nah, ini di dalam masjid sebelum masuk rumah. Orang datang musafir jauh itu sebelum masuk rumah disunatkan singgah dulu di masjid sembahyang 2 rakaat.
Seluruhnya itu maksur datang dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salihin apabila makan satu kali ia salat 2 rakaat. Mbah makan sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat mutlak aja, bukan sunat makan, enggak ada, sembahyang sunat mutlak. Sebagai bentuk pensyukuran kepada Allah atas anugerah makanan itu. Bayang. Tapi orang makannya sekali sehari aja juga. Kita makan 4-5 kali sehari. Sebagian sholihin apabila makan satu kali ia salat 2 rakaat, dan apabila minum sekali maka ia salat 2 rakaat. Demikian juga dalam setiap urusan yang diperbuatnya. Dan permulaan segala urusan sayogianya untuk diambil berkah padanya dan ingat kepada Allah Azza wa Jal, dan itu atas 3 tingkatan. Sebelum kita berurusan, sebelum melakukan sesuatu untuk mengambil berkah, kita disuruh ingat kepada Allah. Nah, cara ingatnya kepada Allah itu macam apa? Ada 3 tingkatan. Pertama, sebagiannya berulang berkali-kali seperti makan dan minum, maka padanya dimulai dengan nama Allah Azza wa Jalla, itu sudah cukup. Makan supaya dapat berkah apa yang dimakan, bismillahirrahmanirrahim. Minum supaya dapat berkah apa yang diminum, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu berulang kali. Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Artinya setiap urusan yang baik penting yang padanya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus, kurang barakah. Yang disuruh mengucap bismillahirrahmanirrahim itu kita memulai satu urusan, satu perkara yang dianggap penting. Macam ambil ratik, membuang sampah, itu kada perlu bismillah, karena itu bukan zibalin, bukan perkara yang dianggap zibalin. Nah, perkara yang dilakukan berulang-ulang cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sesuatu yang tidak sering berulangnya dan baginya berkesan. Ada sesuatu yang kada rancak terjadi, yang kada sering terjadi, tapi baginya berkesan. Seperti akad nikah, memulai nasihat dan musyawarah rapat, maka disunatkan padanya untuk memulai dengan memuji Allah. Mulai bernasihat sebelum membuka musyawarah, itu dimulai mukaddimahnya dengan alhamdulillah. Nah, khatib di mimbar itu adalah bismillah. Kada sunatnya bismillah, langsung aja alhamdulillah. Nah, karena ini kada berulang-ulang hari-hari, kada berulang-ulang dan berkesan. Orang yang mengawinkan baik pangulo baik kuitannya berkata alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah bismillah. Kada Allah bismillahirrahmanirrahim, ada. Karena kada disuruh bismillah di situ. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam zawwajtuka ibnati. Artinya segala puji bagi Allah, semoga rahmat dilimpahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
saya kawinkan kamu dengan anak perempuanku. Nah, itu biasanya. Orang yang menerima, si lelakiannya menjawab, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qabiltun nikah. Segala puji bagi Allah, semoga rahmat dilimpahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya terima pernikahannya. Nah, cuma rancak kita penguluh aja, alhamdulillah nih tuh lakiannya ada. Padahal disuruh juga. Jadi bukan hanya pengulo, bukan hanya kuitannya nama mengucap alhamdulillah salawat, tapi laki-lakinya pun sebelum ulun terima itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ulun terima menikahi, nah macam itu maka. Jadi di situ diambil paham, diambil pengertian. Kalau si laki-laki ini tuh lambat menjawab ulun terima tuh, tak lambat menjawab ujar pengulu 50.000 rupiah, tak lambat inya menjawab, tapi lambatnya itu masih sedikit ketimbang inya mengucap alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ulun terima. Nah, namun itu aja sekadar lambatnya, kada usah diulangi nikahnya. Kecuali lambat bener ha, 50.000 rupiah gana hanyar ulun terima, nah hanyar itu diulangi. Amun lambatnya itu kada sampai masaknya dengan perbandingan orang mengucap alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ulun terima, masih sah aja lagi itu. Nah, jadi untuk memulai akad nikah atau menjawab nikah itu kada dianjurkan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tapi disuruh memuji alhamdulillah, salawat atas Rasulullah. Adat para sahabat radhiyallahu anhum pada memulai penunaian risalah, nasihat dan musyawarah adalah mendahulukan tahmid, pujian bagi Allah. Yang ketiga, sesuatu yang tidak berulang dan apabila terjadi maka terus menerus dan ia mungkin mengalaminya, seperti bepergian, hendak musafir tadi, membeli rumah baru, ihram, dan sesuatu yang berlaku pada tempatnya seperti ihram misalnya, maka disunatkan mendahulukan 2 rakaat atasnya. Rumah hanyar, sembahyang 2 rakaat. Hendak musafir, sembahyang 2 rakaat. Serendah-rendahnya keluar dari rumah dan masuk kepadanya, karena itu jenis perjalanan yang dekat. Hendak keluar rumah disunatkan juga sembahyang 2 rakaat, masuk rumah pun disunatkan sembahyang 2 rakaat.